Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Pembatalan drawing Piala Dunia FIFA U20 di Bali dengan alasan adanya penolakan Gubernur Bali terhadap hadirnya timnas Israel sepertinya membuat banyak orang, terutama para pecinta bola, bersedih termasuk saya. Kita semua sangat menyesalkan dan bersedih bahwa akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20. Ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Penolakan terhadap timnas Israel membuat FIFA sepertinya separuh ngambek menyusul beberapa pernyataan tokoh politik dari PDI Perjuangan yang menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel. Pro kontra pun terjadi, tapi dalam hal ini kita harus mengamati basis argumentasi kader PDI Perjuangan dalam penolakan kehadiran timnas Israel. Sikap yang disampaikan sejak awal tidak pernah menolak Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Namun penolakan terhadap kehadiran timnas Israel yang didasari pada kesadaran sejarah dan juga pembelaan kemanusiaan terhadap apa yang terjadi di Palestina. Alasan terbesar adalah soal kemanusiaan, seperti FIFA menolak Rusia untuk bermain di Piala Dunia karena serangan militernya terhadap Ukraina. Alasan kedua, ini banyak yang tidak tahu adanya potensi ancaman berskala besar melalui aksi teroris kiranya kesebelasan Israel hadir di tanah Bali dan ada kelompok tertentu yang mau menggunakan isu Israel untuk membuat kerusuhan massal atau chaos di negeri ini. Kekhawatiran Gubernur Koster sangat wajar karena Bali masih trauma atas bom yang terjadi tahun 2022 di Legian. Konstruksi berpikir Koster adalah menjaga Bali. Apa yang dilakukan Pak Gubernur ini senafas dengan FIFA yang meminta Rusia keluar dari Piala Dunia 2022. Dengan alasan kemanusiaan universal itulah, Koster bersikap menolak Israel dengan alasan yang sama dengan FIFA, yaitu kemanusiaan dan hukum internasional lewat resolusi PBB untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Bagi Koster, kemanusiaan yang hakiki menjadi nafas kehidupan di Bali. Jangankan soal kemanusiaan, pohon pun dijaga di Bali lewat konsep alam Trihita Karana. Inilah kenapa Koster menolak Israel. Penolakan terhadap keputusan Koster sama saja menolak Bung Karno dalam alam pikirnya. Mereka tidak tahu Koster mengambil langkah yang berani dalam menjaga Bali. Dan dalam konteks ini, Ganjar Pranowo memiliki kesepahaman yang sama atas pentingnya menyuarakan kemanusiaan itu. Kesadaran geopolitik Soekarno yang dibangun sejak tahun 1930-an bahwa kolonialisme dan imperialisme bukan persoalan Indonesia semata, tapi juga menjadi masalah dunia. Maka Bung Karno mempersatukan negara-negara Asia Afrika yang terjajah dalam satu konferensi besar di Bandung pada tahun 1955. Sampai sekarang penjajahan Israel terhadap Palestina masih terjadi, tapi karena kesadaran sejarah geopolitik orang-orang Indonesia yang dilemahkan sepanjang Orde Baru, maka seakan persoalan Israel tidak bergema kuat lagi. Disinilah para kader PDI Perjuangan mempelopori kebangkitan alam geopolitik Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan nasional negara-negara yang masih terjajah. Bahkan sikap keras Bung Karno terhadap Israel selain melarang tampilnya Indonesia melawan Israel pada tahun 1958, Bung Karno juga menolak kehadiran atlet Israel pada Asian Games 1962 yang kemudian dihukum Komite Olahraga Internasional. Bung Karno tetap kukuh pendiriannya dengan membentuk pesta olahraga negara-negara baru Games New Emerging Forces. Penentangan kehadiran tim Israel oleh kader-kader PDI Perjuangan seperti Iwayan Koster dan Ganjar, juga dari Jawa Barat Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah bukan pernyataan politik elektoral, tapi sebuah kesadaran sejarah. Bahkan khusus Gubernur Bali, Iwayan Koster, selain kesadaran ideologi, langkah penolakan timnas Israel didasari pada langkah maksimum mengamankan Bali dari serangan teroris. Kita ingat peristiwa pembantaian Olimpiade Munich pada tahun 1972 yang ditujukan pada atlet-atlet Israel. Bali yang masih trauma atas bom Bali 2002 tak ingin kehadiran tim Israel menjadi alasan pembenaran dilakukan serangan teroris.
Jadi langkah Wayan Koster dan Ganjar Pranowo yang kini dirujak habis oleh netizen adalah langkah antisipasi untuk menyelamatkan rakyat Bali dan bangsa ini dari kemungkinan teroris dan chaos yang lebih besar. Kader-kader PDI Perjuangan berani mengambil risiko elektoral, bukan mencari aman dan melindungi diri sendiri dari situasi bangsa yang sedang terancam. Apa yang dilakukan PDI Perjuangan justru mendukung Jokowi untuk menjaga kehormatan bangsa lewat olahraga dan melindunginya dari kelompok oportunis. Justru yang salah adalah kepemimpinan PSSI sebelum Erick Thohir yang tidak menyampaikan kemungkinan Israel hadir dalam perhelatan FIFA U20. Justru yang salah adalah FIFA yang memiliki sikap standar ganda yang keterlaluan. Namun toh sekiranya sanksi tetap diberikan karena Indonesia membela kemanusiaan dan setia pada sejarah dan hukum internasional, maka tidak perlu berkecil hati. Indonesia tetap akan tercatat sebagai bangsa yang berdiri dengan kepala tegak, terhormat, dan berwibawa di mata dunia internasional. Dalam beragam pro kontra ini, saya justru menaruh hormat pada Koster, Ganjar, Said Abdullah, Ono Surono, dan Adi Sutarwiono, dan juga Gus Ipan Bupati Trenggalek. Keberanian merekalah yang justru akan membangunkan kesadaran sejarah dan juga pentingnya olahraga yang tidak boleh menafikan kemanusiaan.